Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam kami menyongsong untuk kami boleh merayakan Natal. Kami sudah tiba pada minggu Advent kedua ya Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang bersyukur, hati yang sungguh-sungguh boleh melihat kesetiaan Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah kami boleh melihat firman-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu, dan kami boleh mengerti firman-Mu. Karena semua yang kami baca pada hari ini di dalam Bible adalah firman-Mu, bukan dari kata-kata manusia. Berkati kami ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melihat kasih setia-Mu yang begitu besar. Karena Engkau sudah memberikan anak-Mu yang begitu luar biasa, inkarnasi di dalam palungan, menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan pembahasan kami mengenai Yohanes Pembaptis pada hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya diminta untuk Pak Randy diberikan satu topik mengenai Yohanes Pembaptis, tentu mengenai pemberitaan Yohanes Pembaptis, bukan pemberitaan tapi mengenai kelahiran dan kedatangan malaikat Jibril. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat daripada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat keempatnya itu tidak berdiri sendirian, tapi keempatnya itu semuanya merefer kepada satu promise di dalam perjanjian lama. Matius mulai daripada silsilah ya, kalau kita melihat silsilah itu ada 4 kloter, 4 bagian silsilah dari Matius. Kloter pertama adalah 14 keturunan, mulai dari Abraham sampai dengan pembuangan sampai dengan Daud. Kloter kedua adalah mulai dari Salomo sampai dengan pembuangan daripada Babel. Dan kloter ketiga adalah mulai dari selesai dari pembuangan Babel, mereka balik ke Yerusalem, Jerubabel, sampai kelahiran Kristus. Terus saudara sekalian, kalau kita melihat kisah-kisah ini, dan kita juga melihat pada Markus mulai daripada suara di padang gurun yang akan mempersiapkan mengenai jalan bagi Tuhan. Demikian juga Lukas menceritakan bahwa apa yang dia tulis itu adalah dari penelitian semuanya yang dia lakukan dalam perjanjian lama. Begitu pula dengan Yohanes, dia mulai dengan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Jadi saudara, kalau kita melihat semuanya ini, kloter yang pertama kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kloter pertama itu dari Abraham sampai dengan Daud. Itu Abraham itu 2117 sebelum Masehi. Daud itu kira-kira tahun 1000-an, dan kemudian Salomo sampai dengan pembuangan itu berakhir itu kurang lebih abad ke-6. Jadi 622 dan 570 sekian itu mereka balik kepada Yerusalem. Setelah itu kita melihat pembangunan Bait Allah Yerusalem, setelah itu sunyi senyap 400 tahun. Dan kemudian kelahiran Kristus. Yang ingin saya bicara di sini saudara sekalian, bahwa Injil itu mengenai keselamatan, mengenai mengenai kedatangan daripada Kristus, mati, bangkit, naik ke surga, dan turunnya Roh Kudus pada di Kisah Para Rasul. Jadi kalau kita bicara mengenai Injil saudara, tidak cukup kalau kita mengabarkan kepada seseorang pada keselamatan, tapi kita tidak membaca 4 buku. Jadi Injil itu 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan saya adalah, pada saat saudara sekalian mengabarkan Injil atau membahas dengan keluarga saudara pernah baca nggak ya 4 buku ini dengan seksama? Saudara melihat nggak catatan di bawah tuh semuanya merefer kepada perjanjian lama? Waktu perjanjian lama pertama kali ceritakan mengenai Yesus, mengenai kedatangan Yesus dan sebagainya, Ibu, kan saudara melihat bahwa perkataan mengenai Immanuel itu ada di Yesaya 7. Diberitakan kepada siapa saudara? Itu di dalam kloter kedua. Keluarga Daud, Salomo, sampai dengan pembuangan. Kepada siapa? Kepada Ahaz. Siapa Ahaz? Ahaz itu orang yang tidak sempurna. Orang yang sedemikian rupa sangat menolak Tuhan. Kalau saudara baca di Raja-Raja 2, Raja-Raja 16 saudara, kita melihat perbuatan Ahaz itu kok luar biasa besar jahatnya.
dia mempersembahkan anaknya yang paling bagus, bayi, kepada dewa Baal. Dan dia membuat orang Israel itu mempersembahkan anaknya dibakar kepada dewa Baal. Kedua, saudara-saudara, dia itu juga membawa persembahan bukan kepada siapa saja, kepada bait Allah dan menyembah Tuhan, tapi kepada dewa Baal. Dan ketiga, pada saat itu pada waktu orang Israel itu mau menghantam Yehuda, dia minta bantuannya kepada Asyur. Tapi Tuhan berkata kepada Ahaz, kamu jangan minta bantuan Asyur. Orang Israel tidak akan bisa menghancurkan Yehuda. Tidak akan bisa. Mereka akan aku hancurkan. Jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan kita tahu. Kerajaan selatan itu adalah Yehuda. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ahaz, raja yang jahat ini tidak mau. Bahkan waktu Tuhan minta untuk memberikan kamu minta tanda apa aja supaya kamu percaya. Ahaz bilang, saya tidak mau meminta pada Tuhan, saya tidak mau mencobai Tuhan. Tapi dia minta bantuan pada Raja Asyur dan seluruh bait Allah, kalau saudara baca, seluruh apa yang ada di bait Allah semuanya, emas dan sebagainya, dia rampok, dia berikan kepada Ahaz. Tapi Tuhan mengatakan seorang darah akan lahir, namanya Immanuel. Saudara-saudara, apakah kita layak? Apakah kita layak seperti Ahaz? Apa kita lebih layak? Tidak, saudara. Berita yang sama mengenai kelahiran Kristus itu diberitakan kepada Zakaria. Tadi kita sudah baca Injil Lukas 5 sampai dengan 25. Saya tidak baca lagi. Tapi coba kita lihat apa yang diberitakan kepada Zakaria dan Elisabet, saudara. Itu adalah pemberitaan mengenai Kristus, di mana Yohanes harus lahir dan membuka jalan bagi Tuhan. Ironinya, saudara, yang kedua ironinya yang kita lihat. Ironinya pada saat kejadian ini, apa yang terjadi dengan Yehuda? Apakah Yehuda masih ada? Sudah tidak ada, saudara. Yehuda sudah hancur. Dan pada saat kejadian ini, seluruh orang Israel dan Yehuda tanahnya sudah dijajah oleh orang Romawi. Ironi. Apalagi yang terjadi, saudara, di ayat 1 dan 2. Itu ironi pembukaan daripada ayat ini. Dokter Yohanes ini dokter ya. Jadi Lukas ini dokter. Jadi dokter Lukas mengatakan bahwa ada dua orang yang saleh, namanya Zakaria dan Elisabet. Dia adalah orang yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Orang yang saleh. Ironinya dikatakan, tetapi Elisabet mandul. Dan kemudian saudara, kita akan fokus pada kedatangan Gabriel. Waktu kedatangan Gabriel, saudara, kepada si Zakaria, kita seringkali berpikir begini, oh Gabriel ini datang ke Zakaria cuma memberitakan bahwa Zakaria itu dan Elisabet akan punya anak. Iya kan? Semua orang berpikir dia akan punya anak, namanya Yohanes Pembaptis. Tapi saudara, kalau kita melihat, kita baca secara keseluruhan bahwa kedatangan Gabriel ini yang dia beritakan bukan cuman itu loh, itu second hand, itu yang kedua. Yang pertama yang dia beritakan adalah bahwa Tuhan akan memberikan, akan sedang bersiap memenuhi janjinya yang dia sudah janjikan di perjanjian lama, yang dia sudah janjikan beribu-ribu tahun yang lalu, dan janjinya akan dipenuhi. Janjinya apa? Kejanjinya adalah keselamatan akan datang. Tuhan Yesus akan lahir dan dia akan membuka orang menjadi orang yang tadi pikirannya begitu tertutup menjadi orang yang benar. Jadi saudara, pada waktu Gabriel itu datang, Gabriel itu tidak hanya menceritakan bahwa Zakaria dan Elisabet, kamu akan punya anak loh. Bukan, saudara. Elisabet dan Gabriel, Elisabet itu betul dia mandul, tapi Gabriel itu waktu dia datang, tujuannya adalah dia memberitakan kepada Zakaria dan Elisabet, Tuhan sedang mempersiapkan janjinya akan lahir seorang anak. Dia adalah Immanuel. Dan saudara-saudara, apa reaksi kita ya? Kalau kita melihat
Gabriel, malaikat datang, apa reaksi kita? Saudara, tentu reaksi kita adalah karena malaikat itu baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru jarang terjadi, ribuan tahun, ratusan tahun baru sekali satu. Dan yang terakhir di perjanjian lama itu, saudara, malaikat Gabriel itu datang adalah ke Daniel di Daniel 9. Jadi yang terakhir malaikat Gabriel itu menampakkan diri itu kepada Daniel. Kapan kepada Daniel? Waktu Daniel itu sedang berdoa. Berdoa tentang apa? Berdoa tentang orang Israel. Karena Daniel itu tahu bahwa nubuatan itu mengatakan bahwa 70 tahun orang-orang ini akan berada di pembuangan Babilonia. Dan mereka harus bertobat dan baru Tuhan akan dari hukuman itu akan Tuhan pulihkan. Tapi waktu Daniel dengar cerita, Daniel begitu sedih. Waktu dia berdoa, Gabriel datang. Dan Gabriel mengatakan bahwa seorang orang yang akan diurapi, orang diurapi itu akan lahir. Yang diurapi itu artinya apa, saudara sekalian? Mesias. Mesias itu artinya the atonement one. Jadi dia yang diurapi. Jadi saudara, waktu kita melihat Gabriel ini datang ke sini, itu penyampaiannya adalah dia itu menyampaikan apa yang terjadi di perjanjian lama dan Tuhan sekarang sedang siap untuk memenuhi. Zakaria siapa? Zakaria pasti membaca semuanya hukum Taurat. Zakaria pasti membaca seluruh gulungan kitab-kitab itu yang sudah diberitakan sebelumnya. Dan dia tahu. Tapi saudara, kalau kita melihat nanti kita bacaan ini saudara, bahwa Zakaria itu lain, dia tidak percaya. Yang aneh saudara, yang dia tidak percaya itu bukan tidak percaya pada penyampaian, dia tidak nangkep bahwa penyampaiannya itu mengenai anak Allah akan lahir atau Mesias akan lahir atau yang diurapi akan lahir dan anaknya itu akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Tapi dia fokusnya adalah kepada kemandulan istrinya. Jadi kalau saudara lihat, adalah kedua kita mau lihat sikap Zakaria. Yang pertama kita tadi melihat bahwa Gabriel itu memberitakan mengenai kelahiran daripada Immanuel dan memberitakan siapakah Yohanes kelak. Tapi apa sikap Zakaria, saudara? Pertama kali waktu dia melihat Gabriel, dikatakan di situ bahwa ia terkejut dan menjadi takut. Dia pasti terkejut. Kalau Alkitab mengatakan terkejut, saudara, terkejutnya bukan aduh gitu, bukan begitu ya. Atau gitu, bukan. Tapi yang dibilang terkejut itu gemeter luar biasa. Jadi kalau kita lihat waktu Yesaya 6, waktu Yesaya melihat tahta Allah, itu Yesaya itu gemeter luar biasa. Itu Zakaria juga gemetar. Jadi apabila seseorang menghadapi utusan Allah yang bernama Gabriel ini, dia adalah utusan Allah. Jadi seseorang waktu melihat sesuatu yang hadir di hadapannya, begitu luar biasa, begitu indah, begitu penuh dengan kemuliaan dan kekudusan karena dia utusan Allah, yang dia lihat adalah betapa tidak layaknya saya. Betapa berdosanya saya, betapa saya tidak layak, makanya itu gemetar. Jadi saudara, itu yang kita bilang the greatness of the Lord, waktu itu disampaikan kepada orang percaya, dia akan merasa gemetar. Walaupun dikatakan bahwa dia orang saleh, walaupun dia dikatakan orang benar di hadapan Tuhan, Lukas menulisnya, tetap pada saat kita berhadapan dengan yang Maha Kudus, kita akan gemetar dan kita merasa tidak layak. Dan pada saat penyampaian diceritakan seperti itu, di dalam gemetar Zakaria mengatakan, kita lihat bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Karena Gabriel menyampaikan dua hal. Yohanes akan dipakai Tuhan. Dan hal berikutnya, Tuhan akan menepati janjinya. Dia akan membuka jalan bagi Tuhan. Kemudian saudara, apa yang terjadi lagi? Gabriel mengatakan, akulah Gabriel. Saudara ingat ya, pada saat seorang utusan malaikat datang, berarti si orang itu atau Zakaria itu dan Elizabeth berhadapan dengan yang Maha Kudus. Dia berhadapan dengan Allah sendiri karena Allah hadir pada waktu Gabriel itu menyampaikan.
Dan Gabriel mengatakan, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi yang dibilang kabar baik itu adalah Injil. Bukan hanya kelahiran Yohanes dan dia membuka jalan buat Tuhan. Kabar baik itu adalah Tuhan hadir dan dia akan membuka jalan bagi orang Israel agar mereka bertobat. Membuka jalan bukan hanya orang Israel tapi siapapun orang yang jahat. Supaya hatinya dan pikirannya orang-orang itu jadi benar. Dan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya dikatakan lagi Zakaria, kamu akan bisu loh. Kamu tidak akan berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi. Jadi Zakaria dikatakan oleh malaikat, kamu bisu loh sampai kamu melihat semuanya ini terjadi. Terjadinya apa saudara? Bahwa sedang namanya Elisabeth itu bisa mengandung. Dan anaknya akan lahir yang diberi nama Yohanes. Dan kemudian saudara apa yang terjadi? Kita melihat lagi. Yang ketiga adalah kita melihat bahwa apa sih yang disampaikan oleh Gabriel tentang Yohanes. Yang kita melihat disampaikan oleh Gabriel tentang Yohanes dikatakan, pertama jangan takut sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab dikatakan Yohanes itu siapa? Yohanes itu akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Tadi katakan Elisabeth yang mandul itu akan melahirkan. Kita tidak tahu berapa lama yang namanya Pak Zakaria ini dan Elisabeth berdoa buat anak. Karena di dalam Israel, dalam orang-orang Israel, orang-orang yang tidak bisa punya anak tuh dianggap aib. Dianggap dia sudah banyak, mungkin dia bukan orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dianggap aib, jadi istrinya tuh aib, tidak bisa memberikan keturunan. Saya tidak tahu berapa ratus kali mungkin Elisabeth sudah berdoa agar aibnya dicabut. Tapi saudara kita lihat bahwa Elisabeth dan Zakaria itu sebenarnya menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan untuk melahirkan Yohanes. Kita sering bertanya saudara, apakah doa-doa kita itu sudah dijawab? Apakah doa kita ditolak oleh Tuhan? Mungkin saudara Zakaria dan Elisabeth merasa, oh dia punya doa tidak pernah dijawab. Mungkin juga Tuhan sudah menolak dia untuk melahirkan anak. Tapi saudara lihat berapa puluh tahun kemudian pada saat Elisabeth itu mandul. Tuhan membuka kandungannya dan Tuhan pakai anaknya yang akan lahir sebagai pembuka jalan untuk Tuhan. Dan sekarang kalau kita melihat Yohanes sekarang. Mungkin kalau Elisabeth dan Zakaria pada saat itu bilang mengerti bahwa Yohanes itu akan dipakai Tuhan dan kehidupannya akan seperti itu. Mungkin dia akan berpikir, oh kalau begitu saya nggak akan berdoa ya bakal punya anak. Tapi saudara kalau kita lihat iman Zakaria dan Elisabeth itu begitu luar biasa. Waktu semua orang itu waktu Yohanes sudah lahir kita tahu bahwa setelah berapa puluh tahun dan dia mulai di padang gurun, dia berteriak-teriak, bukakan jalan bagi Tuhan, bertobatlah. Yohanes itu aneh, dia hanya pakai pakaian seperti yang di sini dikatakan. Dia gak akan minum minuman keras, dia penuh dengan Roh Kudus, tapi dia hanya berpakaian pada waktu dengan baju yang dari binatang. Dan dia berteriak-teriak, mungkin orang merasa bahwa Yohanes itu orang yang gak beres kali ya, berjalan di padang gurun. Tapi Tuhan mengatakan sebelum kelahirannya, sebelum apa yang Yohanes lakukan, Tuhan mengatakan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi saudara-saudara kalau kita lihat pemberitaan daripada Injil pertama kali bukan kepada
yang di dalam perjanjian baru ya saya bicara, bukan kepada Maria dan Yusuf. Pemberitaan bahwa Kristus akan lahir pertama kali itu diberitakan kepada Zakaria dan Elizabeth. Baru setelah itu kepada Maria dan Yusuf. Sebelumnya dalam perjanjian lama begitu banyak nubuatan, beribu tahun. Dan apa yang kita lihat saudara? Kedatangan Kristus itu terjadi setelah penghukuman. Jadi penghukuman Yehuda terjadi pada waktu pembuangan Babilonia selama 70 tahun. Dan semua orang daripada orang-orang Israel di kerajaan selatan itu dibawa semuanya, orang bangsa Babel dibawa ke Babelonia. Babilonia itu sekarang itu Irak. Saudara. Jadi kalau saudara melihat dalam peta, Irak itu adalah Babel. Di sini dekat Turki ada Niniwe. Yang kita sedih saudara, pada waktu kejadian 700 sekian, waktu Israel itu semuanya itu ditawan. Dan pada saat itu Ahas itu sedang berkuasa dan kerajaan selatan masih berkuasa saudara. Apa yang terjadi? Olimpik kuno yang pertama tahun 776 itu terjadi di Greek. Jadi kalau saudara lihat apa yang terjadi di dunia pada hari itu, seluruh bangunan kuil-kuil semua itu yang terjadi seluruh Israel itu kecil cuma segini kalau kita lihat di peta, sedikit sekali. Tapi di luar Israel semuanya ada penyembahan berhala, kuil di mana-mana. Kuil Athena, kuil Apollo, kuil Zeus di mana-mana. Dan apa yang terjadi saudara? Pada saat Israel, umat Tuhan mengalami penghukuman. Di sana ada pesta pora. Di sana ada pesta pora apa itu saudara-saudara? Ada pesta pora, ada Olympic Game dunia kuno. Olympic Game pada saat itu ada Olympic Game yang sangat luar biasa karena Olympic Game itu dipersembahkan kepada dewa Zeus. Jadi semua orang-orang anak-anak muda itu sudah dikumpulin yang badannya bagus, yang badannya keren, semuanya ototnya bagus dan mereka itu harus bertanding. Mereka bertanding lembing, bertanding cakram, bertanding lari, telanjang bulat. Semuanya harus tidak tanpa pakaian. Dan saudara lihat umat Tuhan mengalami kehancuran. Pada saat berita ini disampaikan saudara, apa yang terjadi? Herodes begitu luar biasa, dia sebagai boneka daripada pada orang Romawi. Orang Romawi begitu berjaya. Di sekelilingnya kita lihat Romawi menguasai seluruh daerah. Tapi bayi Yohanes harus lahir. Membuka jalan bagi Tuhan. Dan bayi Yesus harus lahir di kota Bethlehem. Betapa bertolak belakang keadaan dunia dan umat Allah. Betapa bertolak belakang pada saat Tuhan memberikan bayi Kristus dan memberikan Yohanes harus lahir. Itu di tengah-tengah keadaan yang sangat menyedihkan. Apakah kita lebih menyedihkan daripada keadaan orang Israel? Tidak saudara, tapi Tuhan mengatakan sukacita akan ada di tengah kamu. Dan umat Allah dan Tuhan akan, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan sebuah umat yang layak baginya. Ada satu berita sukacita di tengah-tengah ironi suatu negara atau suatu daerah. Di tengah-tengah kejadian akan lahir Yohanes yang harus membuka jalan buat Tuhan. Di tengah-tengah akan lahir seorang bayi Bethlehem. Dikelilingi oleh adijaya dan kekuasaan daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ironi saudara, sangat ironi. Dan kita berkata, Tuhan layakkah saya pada hari ini? Layakkah saya pada hari ini? Zakaria yang pada saat dikatakan oleh Tuhan dia begitu saleh. Menurut kepada ketetapan Tuhan, Gabriel mengatakan, engkau tidak percaya. Engkau tidak percaya kepada berita yang aku beritakan. Engkau tidak percaya kepada utusan Allah. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lihat dengan ironi-ironi ini? Ada satu hal yang Tuhan beritakan, yang sering kali kita kelupaan. Dikatakan di sini,
ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah. Jadi Yohanes dipersiapkan dahulu untuk membuka jalan bagi Tuhan, dan kehadiran Yohanes itu juga membuat orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah. Terus saudara, kalau kita melihat apa yang Gabriel katakan, kadang-kadang kita melihat gampang, Roh Kudus sudah berada sama dia. Dan dia berjalan, betul ada semuanya, semua di dalam ketetapan Allah, semua di dalam rencana Allah. Tapi apa yang Tuhan persiapkan bagi Yohanes itu gak main-main, saudara. Roh Kudus harus menguasai dia, karena apa? Dia berada di tengah-tengah bangsa yang begitu jahat, di tengah-tengah penjajahan yang begitu kejam, di tengah-tengah orang Israel sendiri yang sudah menolak Tuhan, di tengah-tengah orang Israel yang pada saat itu juga mungkin banyak yang sudah menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi mengenal Allah dan tidak menyembah Allah dengan benar. Yang saya ingin ajak saudara berpikir adalah gak gampang. Maka di sini dikatakan Roh Kudus, dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Karena apa? Kuasa Roh Kudus, pembentukan Yohanes, penghiburan bagi Yohanes, kuasa yang ada di lidahnya untuk memberitakan mengenai Kristus yang berjalan. Dia hanya berjalan di depan, dan Kristus yang akan mempertobatkan dan seluruh bangsa-bangsa. Dia berada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat-sangat ironi. Tapi Tuhan mengatakan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Pertanyaan berikutnya saudara yang kita mau tanya adalah, apakah yang dibilang pertobatan? Apakah yang dibilang kita bertobat, saudara? Kalau kita melihat daripada Zakaria dan Elisabet, Zakaria dia harus bertobat kembali karena dia tidak percaya. Jadi waktu kita bicara pertobatan, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita diberikan kasih karunia dan kita menjadi anak-anak Allah. Pertobatan kita yang pertama adalah saudara, hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki melalui Kristus. Bahwa pada waktu kita repentance, pada waktu kita diperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui Kristus, kita melihatnya bahwa itu true greatness ya. Bahwa itu adalah kebenaran yang begitu besar dan begitu luar biasa. Nah saudara, pada waktu waktu saya bertobat, saya baca Alkitab juga gak ngerti, saudara, boro-boro ngerti. Gak ngerti. Saya gak bisa merangkai dari benang dari sini ke sini. Kita baca, kelihatannya sepotong di sini, sepotong di sana, begitu sulit. Bahkan setelah beberapa tahun kita terus belajar dari depan ke belakang, itu pun benang merah itu kayak terkait begitu besar. Dan pada waktu kami ke Turki kemarin bulan Oktober dan ke Greek, kami boleh melihat peninggalan-peninggalan daripada kuil-kuil itu. Dan kami melihat peninggalan daripada Isabel. Kuil yang masih besar dan begitu besar. Kalau kita melihat kota Efesus, kota Tesalonika, kota Korintus, di mana penginjilan dimulai, saudara, kita melihat bahwa pada saat Yohanes lahir, Kristus lahir, itu yang ada semua adalah orang-orang dikelilingi orang-orang yang sombong, orang-orang yang sangat menolak Tuhan. Jadi repentance, pertobatan, saudara, kalau kita tidak melihat kebesaran itu begitu besar ya, hal yang tidak mungkin terjadi di tengah-tengah orang-orang yang begitu sedikit, begitu kecil, di tengah-tengah kefasikan dunia yang begitu megah, yang luar biasa. Kita tidak menghargai. Saudara, waktu saya melihat semuanya itu, perjalanan itu, saya melihat Tuhan. Israel yang begitu kecil ya. Yesaya, Yeremia, Yohanes, Kristus. Bagaimana mereka ironi melawan itu semua. Semua bangsa-bangsa, semua kekuasaan dunia yang begitu besar dan kejam. Tapi Tuhan dengan setia, saudara.
apa yang sudah diberitakan di perjanjian lama. Beritakan beribu tahun yang lalu bahwa seorang anak darah akan lahir. Supaya yang menjadi umatnya itu boleh mempunyai hati yang baru. Boleh mempunyai pikiran yang baru. Boleh menjadi taat. Mempunyai ketaatan itu adalah hari per hari, saudara. Hubungan relasi kita dengan Allah selesai begitu Kristus kita sudah pengampunan. Tapi ketaatan itu tiap hari kita harus perbaharui. Pertobatan mengenai ketaatan itu tiap hari kita harus bertobat. Mengapa Tuhan mengajarkan selalu berdoa, ampunilah kesalahan kami. Karena tiap hari kita penuh dengan kesalahan, saudara. Tapi the true greatness yang luar biasa adalah kalau kita bisa melihat di dalam bangsa yang kecil, Tuhan mempersiapkan seorang juru selamat. Dan bangsa yang kecil, di situ ada Yohanes. Dan bangsa yang kecil melawan dunia yang begitu besar dengan segala patung-patungnya. Di sana Tuhan mengutus Yesaya. Tuhan mengutus Yeremia, Tuhan mengutus Daniel, Tuhan mengutus banyak nabi-nabi. Terus kemudian Tuhan mengutus Paulus, Tuhan mengutus 12 murid. Sehingga kita boleh mendengar Injil pada hari ini. Kemudian saudara yang dikatakan di sini bahwa orang-orang akan berbalik dan anak-anak dan hati orang durhaka dan kepada pikiran orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kita adalah umat, saudara, yang Tuhan bersiapkan dari hal-hal yang seperti itu. Kita adalah umat Allah yang Tuhan layakkan untuk kita beribadah pada hari ini. Mari kita sekali lagi kita boleh merenungkan kembali. Saya juga merenungkan kembali, saudara, waktu kita dikasih ayat-ayatnya, merenungkan kembali the true greatness yang luar biasa itu adalah pada saat kelahiran Kristus, pada saat Yohanes diutus, Kristus harus lahir. Sehingga saudara, apa yang kita lihat, God adalah the creator, Allah adalah pencipta. Kemudian dosa, sin adalah karena kegagalan kita. Dan kemudian adalah faith itu adalah karena kebenaran. Kasih karunia itu karena Kristus. Dan kita boleh punya hidup baru. Pada waktu kita punya hidup baru, itulah sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Harta nggak ada papanya, saudara, nggak ada papanya. Jangan menyombongkan harta kita, jangan menyombongkan keberhasilan kita, nggak ada papanya. Tapi the true repentance, the true greatness, bila kita bisa melihat hal yang kecil itu di tengah-tengah dunia yang munafik, dunia yang besar, kita melihat kasih Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Apa yang kita hadapi pada hari ini? Yang kita hadapi pada hari ini adalah free thinker. Yang kita hadapi pada hari ini bukan kuil-kuil. Yang kita hadapi pada hari ini adalah dunia sekeliling kita dan hati kita sendiri. Apakah hati kita itu mau melihat bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah yang harus kita lawan, yang kita harus bersaksi, yang harus kita melihat, Tuhan terima kasih. The true greatness, sebentar lagi kami merayakan. The true greatness, Engkau sudah atur demikian lupa ribuan tahun. Ajar saya untuk saya boleh mengerti, ajar saya untuk mengagumi, ajar saya untuk memuliakan. Dan ajar saya untuk berlutut di hadapan-Mu. Karena saya orang yang tidak layak bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Bukan dari kata-kata kami sebagai manusia. Tapi kami boleh melihat kasih setia-Mu. Kami boleh melihat penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi bapa-bapa rohani kami. Sehingga mereka berani bersaksi di tengah tekanan, di tengah kemunafikan, di tengah kekejaman. Ajar kami Tuhan, untuk kami belajar dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Untuk kami boleh taat, untuk kami boleh mengabarkan Injil, untuk kami boleh melihat Christmas
sebagai satu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. The true greatness yang tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Berkati kami, anak cucu kami, dan siapapun yang kami bertemu, kami berani memberitakannya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini Tuhan, sehingga jemaat ini boleh bertumbuh, dan setiap hari mereka boleh merayakan karena Engkau mengasihi mereka. Mereka boleh merayakan kasih setiamu yang tiada habis-habisnya. Berkati Tuhan siapapun yang di tempat ini, dari hamba Tuhan sampai yang paling bawah, Tuhan berkati mereka dengan kasih setiamu dan anugerah-Mu yang tiada habis-habisnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada